Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Sehat? Sehat ya. Ada yang sakit? Semoga yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak akan absen dulu ya. Farhan, mana Farhan? Hadir. Yani, mana Yani? Hadir. Wicak hadir. Doni sakit. Oh, mana suratnya? Oke, izin ya. Oke, sudah Bapak absen semua. Selanjutnya marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak ada yang masih mengingat materi kita minggu kemarin? Ya, apa itu Wicak? Ya, hal-hal yang membatalkan wudhu. Betul Wicak. Nah, jadi materi kita pada pelajaran fikih kali ini adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, sebelumnya ada yang masih mengingat apa saja hal-hal yang membatalkan wudhu? Ya, coba Yani, apa itu? Ya, kentut ya batal wudhu. Terus selanjutnya Fauzi. Ya, betul ya. Nah, jadi selanjutnya Bapak ada kata-kata motivasi dulu, yaitu jagalah sholatmu, niscaya sholat akan menjagamu. Nah, maknanya apa? Ketika kita menjaga sholat, maka kita juga akan terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Dalilnya mana? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, itu dalilnya ya. Adapun tujuan dari pembelajaran ini agar kita mengetahui hal-hal yang membatalkan sholat, agar kita tidak hanya sholat, tapi kita tidak tahu bahwa kita sudah melakukan hal-hal yang membatalkan sholat itu, sehingga sholat kita pada hakikatnya tidak sah. Nah, itulah pentingnya materi kita pada hari ini untuk mengetahui hal-hal yang membatalkan sholat. Oke, jadi ada yang tahu anak-anak apa saja hal-hal yang membatalkan sholat? Ya, coba Wicak. Ya, betul. Kentut juga batal sholat, betul. Coba, nah Yani. Nah, betul, dijatuhi najis. Nah, jadi kita langsung masuk ke materi tentang hal-hal yang membatalkan sholat menurut mazhab Imam Syafi'i. Nah, Bapak kutip dari ulama mazhab Syafi'i dalam kitab beliau Safinatun Najah, bahwa hal-hal yang membatalkan sholat itu ada 14 jumlahnya ya, 14. Apa itu? Yang pertama adalah al-hadas. Nah, berhadas. Hadas itu seperti kencing dan buang air besar. Jadi beda, hadas dan najis itu beda ya. Kalau hadas itu hukum yang terjadi kepada orang yang kencing, orang yang buang air besar. Kalau najis itu adalah kencing itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah biuku'in najasati in lam tulqa halan min ghairi hamdin. Nah, terkena najis jika tidak dihilangkan seketika tanpa dipegang dan diangkat menggunakan tangan. Nah, contohnya ketika kita sholat Allahu Akbar dan tiba-tiba burung menjatuhkan kotornya di pakaian kita, maka sholat kita batal jika kita tidak bisa menghilangkannya seketika. Nah, itu yang membatalkan sholat ya. Selanjutnya yang ketiga yang membatalkan sholat adalah wan kisyafi al-awrati in lam tustar halan. Nah, artinya terbuka aurat jika tidak ditutup seketika. Nah, tuh. Nah, aurat itu yang mana? Berbeda ya, aurat perempuan dan laki-laki. Aurat perempuan itu adalah dari seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Sedangkan aurat laki-laki adalah apa yang ada di antara pusat dan lutut. Nah, ketika kita sholat terus aurat kita kelihatan, kelihatan karena ditiup angin, itu membatalkan sholat, kecuali jika kita tutup langsung. Nah, begitu ya. Selanjutnya adalah yang membatalkan sholat, selanjutnya adalah
wan nutqi biharfaini aw harfin mubhim amdan. Nah, artinya adalah mengucapkan dua huruf atau satu huruf yang dapat dipahami. Artinya kalau kita berbicara dalam sholat itu sholat kita batal. Berbicara dua huruf atau lebih, dan berbicara satu huruf walaupun satu huruf tapi satu huruf itu dapat dipahami. Yang kelima adalah mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasa dengan sengaja. Nah, jadi seluruh yang membatalkan puasa itu juga membatalkan sholat jika dilakukan dengan sengaja. Misalkan kita makan, sengaja makan, batal puasa kita, batal. Maka sholat kita juga, kalau kita sengaja makan, maka batal juga sholat kita. Yang keenam adalah wal akli al katsiri nasian, makan banyak sekalipun dalam keadaan lupa. Nah, ketika kita makan juga membatalkan sholat walaupun kita makan dalam keadaan lupa. Yang keenam adalah, yang selanjutnya adalah wasalasati harokatin mutawaliyatin walau sahron. Nah, bergerak dengan 3 gerakan berturut-turut sekalipun lupa. Nah, contohnya bagaimana kita bergerak 3 kali, 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3 kita bergerak 3 kali, maka itu membatalkan sholat walaupun kita lupa dalam hal itu, sholat kita batal. Selanjutnya adalah wal wasbati al fahishati wal darbati al mufritati. Nah, artinya adalah melompat yang luas. Nah, melompat juga membatalkan sholat. Yang kesembilan adalah memukul yang keras. Memukul yang keras juga membatalkan sholat. Selanjutnya yang ke-10 yang membatalkan sholat, yang ke-10 adalah ziyadati ruknin fi'liyin amdan, menambah rukun fi'li dengan sengaja. Nah, rukun fi'li itu apa? Rukun fi'li adalah rukun sholat yang dilakukan oleh perbuatan anggota badan. Nah, jadi dalam sholat itu ada 3 jenis rukun. Kalau kita bagi menjadi 3 ya, semua rukun sholat itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah rukun qauli, artinya rukun yang dilakukan oleh ucapan. Yang kedua rukun fi'li, rukun yang dilakukan oleh anggota badan. Dan yang ketiga adalah rukun qalbi, rukun yang dilakukan oleh hati. Rukun yang dilakukan oleh mulut itu apa? Membaca Al-Fatihah, membaca tahiyat. Nah, dan rukun yang dilakukan oleh anggota badan atau rukun fi'li itu contohnya seperti apa? Berdiri betul jika mampu, itu rukun. Dan rukun fi'li itu masuk. Dan sujud 2 kali sujud itu rukun fi'li. Duduk di antara sujud itu rukun fi'li. Nah, itu rukun fi'li. Jika kita menambahkan rukun fi'li dengan sengaja, maka sholat kita menjadi batal. Yang ke-11 yang membatalkan sholat, yang ke-11 adalah wa taqaddumi ala imamihi biruknaini fi'liyaini. Nah, mendahului imam dengan 2 rukun fi'li dengan sengaja. Nah, ini terjadi ketika kita sholat berjamaah. Nah, ketika kita mendahului imam dengan 2 rukun fi'li dengan sengaja, maka sholat kita batal. Contohnya bagaimana? Imam masih berdiri, kita sudah sujud. Nah, di sana berapa rukun fi'li yang kita dahului? Lebih dari 2 di sana. Apa itu? Ruku dan i'tidal. Kita mendahului imam 2 rukun fi'li, maka sholat kita batal itu. Tapi dengan syarat dengan sengaja. Nah, yang ke-12 adalah wa takhallufi bihima bi ghairi udhrin. Nah, yang ke-12 terlambat dengan 2 rukun fi'li tanpa uzur. Nah, misalkan contohnya bagaimana? Kebalikannya, imam sudah sujud, kita masih berdiri. Nah, kita tertinggal 2 rukun fi'li di sana tanpa uzur, maka sholat kita menjadi batal.
Yang selanjutnya yang ke-13 adalah waniyati qada'is sholati. Artinya adalah niat yang berniat membatalkan sholat. Nah, ketika kita sholat terus kita berniat membatalkan sholat, maka seketika itu sholat kita menjadi batal. Yang terakhir yang ke-14 adalah wa ta'liqi qada'iha bi syai'in wa taraddudi fi qada'iha. Artinya adalah mensyaratkan berhenti sholat dengan sesuatu dan ragu dalam memberhentikannya. Nah, contohnya adalah apa? Ketika kita sholat terus kita terbersit niat kita dalam hati kita, jika kucing lewat di depanku maka aku akan membatalkan sholat. Nah, itu sudah mensyaratkan berhenti membatalkan sholat. Syaratnya apa? Ketika kucing lewat maka sholat akan dia batalkan katanya. Walaupun kucingnya belum lewat maka sholatnya sudah batal. Nah, itulah maksudnya yang nomor 14 ini. Nah, kesimpulannya adalah yang membatalkan sholat itu adalah 14 ya anak-anak. Yang pertama apa? Berhadas. Yang kedua terkena najis. Yang ketiga terbuka aurat. Keempat mengucap 2 huruf atau 1 huruf yang dapat dipahami. Yang kelima mengerjakan sesuatu yang membatalkan sholat dengan sengaja. Yang keenam makan yang banyak sekalipun lupa. Yang ketujuh bergerak dengan 3 gerakan berturut-turut sekalipun lupa. Yang kedelapan melompat yang luas. Yang kesembilan memukul yang keras. Yang ke-10 menambah rukun fi'li dengan sengaja. Yang ke-11 mendahului imam dengan 2 rukun fi'li dengan sengaja. Yang ke-12 terlambat dengan 2 rukun fi'li tanpa uzur. Yang ke-13 niat membatalkan sholat. Nah, yang ke-14 adalah mensyaratkan berhenti sholat dengan sesuatu dan ragu dalam memberhentikannya. Nah, sampai di sini ada yang bertanya? Oke, tidak ada yang bertanya ya. Berarti semuanya Bapak harap sudah paham semua. Nah, itu saja materi kita pada hari ini. Untuk materi minggu depan itu adalah syarat sah puasa ya. Nah, jadi itu saja untuk PR-nya. Untuk anak-anak kerjakan LKS-nya masing-masing pada halaman 15 itu nomor 1 sampai 30 dikerjakan semua. Minggu besok dikumpulkan. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, kita tutup dengan sama-sama berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.